Panakia pisau sarawi, ambiak galah batang lintabuang, silodang ambiak kaniru, nan satitiak jadikan lawi, nan sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Anissa dipandu diskusinya. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zoni Putri. NIM 17130300187. Di sini saya akan memandu diskusi dari kelompok 2, yaitu saya sendiri, yang beranggotakan Hermansyah dan Pautan. Untuk pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai adat Minangkabau. Pengertian adat Minangkabau. Adat Minangkabau adalah peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di ranah Minang atau Sumatera Barat. Dalam batas tertentu, adat Minangkabau juga dipakai dan berlaku bagi masyarakat Minang yang berada di perantauan luar wilayah Minangkabau. Adat adalah landasan bagi kekuasaan para rajo atau penghulu dan dipakai dalam menjalankan kepemimpinan masyarakat adat sehari-hari. Semua peraturan hukum dan perundang-undangan disebut adat, dan landasannya adalah tradisi yang diwarisi secara turun-temurun serta syariat Islam yang sudah dianut oleh masyarakat Minangkabau. Aturan adat dibangun berlandaskan pada 3 ketetapan utama adat Minangkabau. 2 ketetapan pertama ditetapkan oleh Datuk Perpatianan Sabatang dan Datuk Katumanggongan, yaitu yang pertama, ulayat adat milik bersama. Artinya, tidak ada kepemilikan individu terhadap ulayat adat Minangkabau. Untuk pengaturan pemanfaatannya ditetapkan nenek mama sebagai pembuat kebijakan. Yang kedua, penurunan ulayat adat pada garis keturunan ibu, pada perempuan garis keturunan ibu. Perempuan pemegang ulayat adat tersebut dikenal dengan istilah bundo kanduang. Kesepakatan pemimpin adat dengan pemimpin agama Islam, kaum ulama menyepakati penambahan 1 ketetapan adat untuk melengkapi 2 ketetapan adat yang sudah ada sebelumnya, yaitu Islam agama masyarakat adat Minangkabau. Akibat ketetapan ketiga tersebut, di masyarakat adat lahir satu lagi kutub kepemimpinan masyarakat yang bertugas menjaga dan membimbing masyarakat dalam segi agama Islam, yaitu alim ulama. 3 ketetapan adat tersebut dikenal dengan tali Tigo Sapilin, adat Minangkabau, yang mengikat masyarakat adat sebagai satu kesatuan masyarakat adat Minangkabau. Dengan demikian, maka dianggap sempurnalah adat Minangkabau. 2 ketetapan adat yang tumbuh dari tanah disempurnakan dengan 1 ketetapan yang datang dari langit. Kesempurnaan ini dikenal dengan adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Kepemimpinan masyarakat adat mengerucut pada 3 majelis musyawarah yang memiliki peran masing-masing di dalam masyarakat. Kelembagaan kepemimpinan itu dikenal dengan Tungku Tigo Sajarangan. Karena Saudara Hermansyah masih belum menemukan bukunya, saya akan menjelaskan mengenai pembagian adat Minangkabau. Adat Minangkabau itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adat nan sabana adat, 2 adat nan diadatkan, 3 adat nan teradat, dan 4 adat istiadat. Seorang ahli Minangkabau mengklasifikasikan adat nan ampe menjadi 4 macam dari 2 kelompok besar. Kelompok besar yang pertama adalah adat nan babuhua mati atau adalah
adat nan bebuhua mati, yaitu adat yang tidak boleh diubah lagi. Dan kelompok ya adat ini terdiri atas adat nan sabana adat dan adat nan diistiadat, adat nan diadatkan. Adat nan sabana adat adalah segala kenyataan yang berlaku tetap di alam, tidak pernah berubah baik meliputi tempat maupun waktunya. Adat inilah yang melahirkan konsep dasar pelaksanaan adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, alam takambang jadi guru, dan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangatro, adat memakai. Adat yang diadatkan adalah adat yang dirancang oleh nenek moyang orang Minangkabau untuk diterapkan bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Adat ini dipercaya oleh orang Minangkabau dibuat oleh dua tokoh besar Minangkabau, yakni Datuk Katumangguangan dan Datuk Parpati nan Sabatang, yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan adat nan sabana masyarakat Minangkabau. Jadi adat nan diadatkan sejalan dengan adat nan sabana adat terwujud dalam bentuk undang-undang adat, buku-buku tentang adat, petatah petiti, dan hukum adat. Yang kedua adalah adat bebuhu senta, yang bermakna adat yang bersifat tidak mutlak, dapat dimodifikasi atau ditambahkan atau dikurangi. Adat ini terdiri atas adat nan teradat dan adat istiadat. Adat nan teradat merupakan adat yang disusun oleh nagari untuk melaksanakan adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nagari. Menurut Syarifuddin, adat ini disusun oleh para tokoh dan pemuka masyarakat melalui musyawarah mufakat yang pada akhirnya melahirkan istilah adat salingka nagari. Artinya, ia hanya berlaku di dalam suatu nagari semata. Dengan demikian, tiap nagari di Minangkabau memiliki aturan tertentu yang berbeda dengan nagari lain. Adat istiadat adalah adat yang dibuat dengan mufakat antara nenek mama dalam suatu nagari. Ia menampung segala pemikiran dan keinginan setiap anak nagari sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar hukum untuk dimufakatkan, sehingga mencapai sebuah keputusan bersama. Adat nan sabana adat adalah adat yang bersumber dari ketentuan yang berlaku di alam, yang menyusun validitas adat yang disusun oleh manusia. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya yaitu sumber adat Minangkabau yang akan kembali dijelaskan oleh Hermansyah. Kepada Hermansyah dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membacakan yaitu sumber adat Minangkabau. Sumber adat Minangkabau merupakan landasan bagi seluruh suku Minang. Landasan ini merupakan aturan dalam adat istiadat yang semua peraturan hukum dalam perundang-undangan disebut adat. Dan landasan adalah tradisi yang diwariskan secara turun-temurun secara syariat Islam yang sudah dianut oleh masyarakat Minangkabau. Aturan adat dibangun berlandaskan pada 3 ketetapan adat Minangkabau. 2 ketetapan pertama ditetapkan oleh Dr. Parpati nan Sabatang. Yang kedua Datuk Katumangguangan. Yang ketiga
yaitu yang pertama tadi yaitu datuk, perpati, dan sebatang, yaitu ulayat adat milik bersama. Artinya tidak ada kepemilikan individu terhadap ulayat adat Minangkabau. Untuk pengaturan pemanfaatan yang ditetapkan Nini Mama sebagai pembuat kebijakan. Yang kedua, penurunan ulayat adat pada perempuan garis ibu. Dan yang ketiga yaitu Islam agama masyarakat adat Minangkabau. 3 ketetapan adat tersebut dikenal dengan Tali Tigo Sapilin. Adat Minangkabau yang meningkatkan masyarakat adat sebagai satu kesatuan masyarakat adat Minangkabau. Dengan demikian maka dianggap sempurnalah adat Minangkabau. 2 ketetapan adat yang ditumbuhkan dari tanah disempurnakan dengan satu ketetapan yang datang dari langit. Kesempurnaan itu dikenal dengan adat dan basandi syara, syara basandi kitabullah. Majelis Musyawarah Alim Ulama, majelis yang bertugas sebagai pengontrol, penilai, pengarah, mewakili peran Tuhan atau nanbana terhadap kesesuaian kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan ajaran agama Islam sebagai agama masyarakat adat. Majelis ini juga bertanggung jawab menjaga pelaksanaan ajaran Islam di masyarakat adat Minangkabau. Dan yang kedua, majelis musyawarah Nini Mama, majelis perbuatan kebijakan baik untuk memanfaatkan ulayat adat maupun untuk kebijakan-kebijakan lainnya yang akan diberlakukan di masyarakat adat. Yang ketiga, majelis musyawarah Gundokanduang, majelis pemegang ulayat adat Minangkabau dan harta-harta bersama lainnya, serta penanggung-jawaban pendidikan generasi penerus masyarakat adat. Lembaga adat tersebut adalah pada tiap tingkatan komunitas yang memiliki ulayat adat seperti komunitas nagari. Pemilik ulayat adat nagari, komunitas suku, pemilik ulayat adat suku, dan komunitas kaum, pemilik ulayat dan kaum. Pemimpin tertinggi dari masing-masing komunitas tersebut adalah penghulu, yaitu pemimpin yang dipilih dari kaum Nini Mama sebagai pemimpin komunitas kaum suku atau nagari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan materi yang dapat dijelaskan oleh kelompok 2. Semoga bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan, silakan. Untuk yang pertama, pertanyaan dari penanggap utama yaitu kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilakan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fikri. Di sini saya akan menanyakan tentang apa contoh
adat yang diadatkan tadi dan apa hukum adat tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yuliati, saya sebagai penanggap umum ingin bertanya. Kita tahu bahwa di Minangkabau itu terdapat bermacam-macam suku seperti suku Sikumbang, suku Koto, Caniago dan lain-lainnya. Sebenarnya apa yang menjadi fungsi dari suku-suku tersebut? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Vicky sudah bertanya tentang adat nasabana adat, tentang contohnya. Sekarang Pemakala lanjutkan lagi itu tentang contoh dari keempatnya. Dan apa fungsi dari adat dan sabana adat yang diadatkan, adat dan teradat dan adat istiadat itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit jawaban untuk Rahmat Vicky mengenai contoh adat dan sabana adat. Adat dan sabana adat itu dapat dibagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, adat dan sabana adat yang dapat dilihat, contohnya itu seperti matahari terbit dari sebelah timur, air mengalir, pelangi muncul setelah hujan. Dan adat dan sabana adat yang dapat didengar, contohnya seperti bunyi suara hewan, ayam berkokok, kambing mengambik, dan lain sebagainya. Adat dan sabana adat yang dapat dirasakan itu seperti api itu panas, es itu dingin, garam itu asin, gula itu manis. Dan adat dan sabana adat yang terdapat di bumi, yaitu bunga itu harum, kotoran itu bau, dan sampah itu bau. Sekian contoh dari adat dan sabana adat dari saya. Terima kasih, semoga paham. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Geni Saputra. Dari 4 pembagian adat tersebut, berikan contoh dan jelaskan fungsinya juga. Baiklah, yang pertama adat dan sabana adat. Adat dan sabana adat adalah ketentuan hukum, sifat yang terdapat pada alam benda, flora dan fauna maupun manusia sebagai ciptaan Allah. Adat dan sabana adat ini adalah sebagai sumber hukum adat Minangkabau dan dalam menata masyarakat dalam segala hal, di mana ketentuan alam tersebut adalah aksioma, tidak bisa dibantah kebenarannya. Sebagai contoh, dari benda, api, dan air. Ketentuannya membakar dan membasahkan. Dia akan tetap abadi sampai hari kiamat dengan sifat tersebut, kecuali Allah sebagai sang pencipta penciptanya menentukan lain atau merubahnya. Alam sebagai ciptaannya bagi nenek moyang orang Minangkabau, yakni Datuk Perpatianan Sabatang dan Datuk Katumanggungan diamati, dipelajari dan dipedomani dan dijadikan guru untuk mengambil iktibar seperti yang disebutkan dalam Petatah Petitih Adat, Panakyek Pisau Sarawi, Ambiak Galah Batang Lintabuang, Silodang Ambiak Kaniru, Nan Satitiak jadikan lawi, Nan Sakapa jadikan gunung, Alam Takambang jadi guru. Yang kedua, adat yang diadatkan oleh nenek moyang. Sebagaimana telah dikemukakan, dengan meneliti, mempedomani, mempelajari alam sekitar oleh nenek moyang orang Minangkabau, maka disusunlah ketentuan-ketentuan alam dengan segala fenomena-fenomenanya menjadi petatah petitih, mamang, bidal, pantun, dan gurindam adat dengan mengambil perbandingan dari ketentuan alam tersebut. Kemudian dijadikan kaidah-kaidah sosial untuk menyusun masyarakat dalam segala bidang seperti ekonomi, sosial budaya, hukum, politik, keamanan, pertahanan, dan sebagainya. Kaidah-kaidahnya itu tuh
Contohnya seperti ini, menyuruh, melarang, memperbolehkan kebaikan, keburukan, akibat yang baik, akibat yang buruk, kebenaran, keadilan, kemakmuran, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga yaitu adat teradat. Adat dan teradat adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh penghulu-penghulu adat dalam suatu nagari. Peraturan guna untuk melaksanakan pokok-pokok hukum yang telah dituangkan oleh nenek moyang kita. Seperti contoh-contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari dan aturan-aturan pokok yang seperti warisan. Lalu setiap perkawinan aturan-aturan perkawinan yang telah diatur oleh penghulu-penghulu adat di dalam suatu nagari. Yang keempat yaitu adat istiadat, adalah peraturan-peraturan yang juga dibuat oleh penghulu-penghulu di suatu nagari melalui musyawarah mufakat sehubungan dengan kesukaan anak nagari. Seperti contohnya itu kesenian, olahraga, pencaksilat randai, talempong, pakaian laki-laki, pakaian wanita, barang-barang bawaan ke rumah mempelai, begitupun halat jamu meresmikan sako. Begitupun seperti marawah, berubur, tanggo, gabah-gabah, pelaminan. Bagaimana dengan saudara Geni Saputra? Apakah bisa memahami? Terima kasih banyak kepada Anissa Zeni Putri. Insya Allah saya dapat memahami sedikitnya. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Anissa Zeni Putri. Baik, terima kasih atas diskusinya. Saya komentari sedikit tentang proses diskusi. Ya, kalau ada sebuah ungkapan dari Cicero, seorang orator juru pidato asal Romawi, dia mengatakan masuk tanpa persiapan, keluar tanpa kehormatan, gitu ya. Intinya apa? Bahwa segala sesuatu itu memang kita harus datang dengan persiapan. Kalau tidak siap, kita kan nanti kalaupun tidak malu atau apa, itu kita mengalami perasaan tidak enak karena kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, rasanya apa yang dia sampaikan itu bagus kita cermati, bahwa kalau kita sudah baca artikel, sudah baca saksikan presentasi, mungkin tidak begitu sulit untuk memahaminya. Kita langsung masuk ke topik. Nah, saya masuk dari sini ya. Saya share screen dulu. Baik, saya tidak akan mengulas apa pengertian adat karena yang definisi itu gampang dicari ya. Silakan cari aja pengertian adat menurut para pakar. Intinya kalau kita lihat adat itu dari asal katanya saja sudah mengandung makna kebiasaan, kemudian berulang, kemudian berpola. Kebiasaan itu berulang, kemudian berpola, ada polanya. Kebiasaan itu sama nanti prakteknya sampai ke masa berikutnya. Masa berikutnya ini bisa kita sebut dengan diwariskan. Baik, nanti silahkan lengkapi saja pengertiannya. Sekarang kita lihat bagaimana pembagian adat Minangkabau. Suara saya jelas terdengar? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi ada 4 tingkatan adat Minangkabau. Yang pertama adat Nansabana adat. Ini adat yang paling tinggi.
Kenapa dia disebut sebagai adat yang paling tinggi dalam perspektif orang Minangkabau? Karena ini adat yang kepastiannya itu tidak dapat disangkal. Hukum alam kepastiannya itu ya tidak dapat disangkal ya. Karena sifatnya given, diberikan oleh pencipta alam. Kalau kita yang Islam tentu pencipta alam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adat nan sabana adat. Inilah adat yang sebenar adat. Jadi adat itu kebiasaan, ya kebiasaan hukum alam begitu terus. Diwariskan. Orang dulu merasakan api panas, kita mewarisi api, sekarang sudah panas kan. Tidak berkurang panasnya. Jadi masih panas, jadi berarti tetap itu diwariskan. Berpola, ya kan dia begitu, lihat pola api bagaimana. Maka dia disebut dengan adat nan sabana adat. Itulah adat yang dibuat oleh Allah yang tidak berubah sampai sekarang dan kita warisi. Makanya dia disebut adat nan sabana adat. Kemudian setelah agama Islam dianggap juga dijadikan sebagai salah satu adat nan sabana adat. Kenapa? Agama Islam dianggap oleh orang Minangkabau setelah masuk Islam sebagai adat nan sabana adat, karena ini adat juga diberikan oleh pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hulu hukum alam dan agama Islam menjadi adat nan sabana adat. Ya. Punya kepastian dan diwariskan. Agama Islam kita terima dulu begitu, sampai sekarang juga tidak ada perubahan rukun iman, tidak ada perubahan rukun Islam. Tetap. Ya. Maka ini disebut dengan adat nan sabana adat. Kemudian ada lagi tingkatan yang kedua, adat nan diadatkan. Nah, apa yang adat nan diadatkan menurut orang Minangkabau yaitu garis kekerabatan matrilineal ini. Jadi jangan dibaca garis keturunan ya, garis kekerabatan matrilineal. Kalau garis keturunan kita berbicara tentang genealogis. Kalau keturunan tidak bisa bicara ibu saja. Ada ibu, ada bapak. Percampuran gen, percampuran nanti DNA itu akan menurunkan orang-orang seperti kita. Itu bicaranya gen. Tapi matrilineal kita bicara tentang garis kekerabatan. Jadi garis kekerabatan matrilineal atau garis kekerabatan menurut garis ibu itu disebut sebagai adat nan diadatkan. Ya, jadi yang dua ini, nomor 1 dan nomor 2, bagi orang Minangkabau itu sifatnya tetap. Ya, sampai sekarang belum ada orang Minangkabau yang menyangkal hukum alam. Kalau ada yang menyangkal hukum alam, berarti dia sudah dianggap tidak beradat. Karena dia menyangkal hukum alam, berarti dia tidak waras lagi. Kalau tidak waras, dia tidak dikenai hukum. Tidak berlaku hukum untuk orang yang tidak waras. Maka dia juga dianggap tidak beradat. Kemudian yang menyangkal agama Islam juga dianggap tidak beradat. Karena itu adalah adat nan sabana adat. Dia menyangkal agama Islam berarti dia bukan orang Minangkabau yang beradat lagi. Kenapa? Dia menyangkal agama Islam, berarti dia murtad. Ketika dia murtad, berarti dia tidak meyakini lagi adat nan sabana adat ini. Begitu dalam logika kebudayaan Minangkabau. Kedua adat ini tidak ada aturan-aturan pokoknya. Karena aturan-aturan pokoknya ini dibuat oleh, sama kalau adat dan sabana adat dibuat oleh Allah. Sifatnya diberi atau given. Kemudian diwariskan. Yang mewariskan itu siapa? Yang membuatnya itu. Orang Minangkabau hanya menerima saja. Yang sekarang hanya menerima saja begitu.
bagaimana hukum alam dulu, begitu juga diterima sekarang. Nah, sifatnya adat ini disebutkan indak lapuk di hujan, indak lakang di paneh. Artinya dia tidak akan berubah. Tidak lapuk, lapuk itu lapuk, lakang ini kalau melihat tanah yang kering sampai retak-retak itu lakang namanya. Tidak lakang di paneh. Ini lakang, ada perbedaan dialek dan ucapan di setiap daerah. Ada yang menyebutkan langkang, ada langkeh. Tapi intinya begitu. Intinya dia tidak retak-retak, tidak akan berubah ya. Material juga begitu, dia tidak lapuk di hujan, indak lakang di paneh. Artinya sampai sekarang belum ada orang Minangkabau yang berusaha untuk mengubah sistem matrilineal. Wacana-wacana ingin mengubah matrilineal ada, tapi itu kan tidak wacana yang dilakukan oleh pemangku adat dari Minangkabau. Banyak kok anak-anak muda sekarang ini kita tidak matrilineal lagi, tapi kan itu bicara sendiri. Tapi di Minangkabau yang keputusan itu adalah keputusan bersama, dilakukan oleh otoritas yang dipercaya untuk melakukan itu, yaitu musyawarah mufakat para pemimpin adat. Sampai sekarang para pemimpin adat belum ada yang melakukan semacam musyawarah atau apalah untuk mengubah matrilineal ini. Nah, ini tidak ada aturan-aturan pokok di sini, tidak ada. Ini baru sifatnya filosofis, landasan filosofis saja. Untuk membuat aturan adat yang dua lagi yang akan kita terangkan. Nah, adat ini disebut juga, yang dua ini adat sabana adat dan adat nan diadatkan disebut juga dengan adat nan sabatang panjang. Ini metaforanya atau perumpamaannya diambil dari alam juga. Sabatang panjang itu diibaratkan bambu, satu batang panjang itu terdiri dari beberapa ruas. Kesebatangannya itu disebut dengan adat nan sabatang panjang, berlaku di seluruh Minangkabau. Tidak ada orang Minangkabau walaupun berbeda-beda daerah yang tidak meyakini hukum alam. Tidak ada yang tidak meyakini agama Islam. Tidak ada yang tidak melandaskan pengelompokan sosialnya berdasarkan sistem matrilineal. Kalau dia menolak kedua jenis adat ini berarti dia tidak Minangkabau lagi begitu. Jadi dia menjadi adat nan sabatang panjang, atau bahasa kitanya ini berlaku, ini universal di seluruh wilayah Minangkabau, berlaku untuk seluruh orang Minangkabau. Itu dia. Ketiga, ada adat nan teradat. Inilah yang disebut dengan peraturan hukum. Produknya peraturan-peraturan hukum. Ya. Dia dibuat. Siapa yang buat? Tentu pimpinan adat. Berdasarkan musyawarah pimpinan adat. Dia dibuat dan diwariskan. Dan adat yang dibuat oleh pimpinan adat itu, itulah yang dipakai oleh masyarakat Minangkabau. Nah, ini adat nan teradat. Kemudian yang terakhir, adat istiadat. Dia berupa peraturan, tapi bisa berupa peraturan, bisa juga tidak. Peraturan misalnya, ini kan kalau adat istiadat itu kan terkait dengan keinginan, aspirasi anak nagari terkait dengan keindahan, itu ada kesenian. Terkait dengan tata cara melaksanakan acara perkawinan, acara walimahnya, kan? Itu dibuat. Kemudian tentang pakaian, misalnya kan pakaiannya begini, pakaian laki-laki harus begini, pakaian perempuan begini. Itu adat istiadat. Dan bisa juga dia tidak berupa peraturan, tidak ada diatur, tapi disepakati menjadi kesepakatan umum ya. Bagaimana pengertiannya menjadi mental kolektif, menjadi perilaku kolektif. Ya kan, dibiasakan saja seperti itu.
dan adat tidak menolaknya dan tidak membuat aturan juga seperti itu, ya bebas saja. Yang penting sesuai dengan kaidah. Nah, kedua adat inilah yang adat yang operasional, adat yang dalam bentuk nyata terpakai, ada aturan dan ada bentuk tindakan-tindakannya. Ketentuannya, adat yang dua ini tidak boleh bertentangan dengan adat yang di atasnya, 1, 2. Misalnya bikin adat, peraturan adat antara adat membuat peraturan tentang perkawinan sesama jenis, misalnya kan itu kan menantang hukum alam. Untuk misalnya salah satu hukum alam itu manusia itu berketurunan, kemudian yang kedua untuk membentuk keturunan itu harus melakukan percampuran antara dua jenis kelamin anak manusia. Ya kalau sejenis tidak akan lahir keturunan. Nah, maka peraturan-peraturan adat yang misalnya menghalalkan perkawinan sesama jenis itu melawan hukum alam, juga melawan hukum Islam. Maka dia tidak sah. Maka peraturan itu yang dibuat tidak sah karena dia bertentangan dengan dan juga bertentangan dengan sistem matrilineal. Tidak bisa. Adat istiadat begitu juga, tidak boleh bertentangan dengan hukum alam. Tidak boleh bertentangan dengan kewarasan atau kelaziman yang terjadi di alam, tidak boleh bertentangan dengan agama Islam. Tentang pakaian tadi, misalnya kalau pakaian menurut Islam itu menutup aurat, maka pakaian-pakaian yang menjadi kebiasaan anak negara itu tidak bisa diterima, bertentangan dengan agama Islam. Ini operasional sifatnya. Adat ini dibuat. Siapa yang membuat? Ya manusia. Manusianya siapa? Pimpinan adat atau penghulu-penghulu melalui musyawarah dan mufakat. Diwariskan. Nah, ciri-ciri utama adat itu adalah diwariskan. Kalau tidak diwariskan, hanya sekali jalan itu tidak adat. Dia menjadi kebiasaan karena ada proses berulang-ulangnya ini. Adat itu kan dari ada, kembali. Yaudu. Jadi ada proses perulangan. Proses perulangan dan kontinuitas. Asas, nanti kalau belajar hukum adat, nanti ada asas yang hukum itu menganut juga prinsip, dalam segi operasional menganut prinsip pola, kemudian yang kedua perulangan. Ya, kontinuitas juga. Diwariskan. Cara membuatnya itu dengan musyawarah. Jadi peraturan-peraturan ini bisa hilang dan bisa bertambah. Karena itu disebut sekali air gadang, sekali tapian berubah. Sekali air itu kalau meluap besar itu kan dalam kadar tertentu pasti mengubah bentuk wadahnya, minimal tepi-tepi sungai itu pasti akan mengalami perubahan. Nah, dia dianggap sebagai adat yang bisa diubah. Cara mengubahnya bagaimana? Ini kaidahnya. Nan baik dipakai jo etongan, yang baik dipakai jo etongan. Etong ini hitung-hitung sama dengan musyawarah ya. Dipertimbangkan melalui proses musyawarah. Dan buruk dibuang jo rundingan. Yang buruk dibuang dengan rundingan, berunding ya musyawarah juga. Ini kaidahnya. Jadi semuanya dibuat berdasarkan musyawarah mufakat. Mana yang baik untuk masyarakat dan mana yang buruk untuk masyarakat itu dipikirkan dan didiskusikan dalam bentuk musyawarah. Hasilnya disebut dengan mufakat. Maka adat teradat dan adat istiadat itu kuncinya itu mufakat. Kalau tidak ada mufakat, tidak adat. Nah, adat ini tidak berlaku universal, hanya berlaku untuk masyarakat setempat. Dalam masyarakat Minangkabau, kawasan teritori yang paling tinggi itu adalah nagari. Maka adat itu hanya berlaku di nagari itu. Misalnya Anissa nagarinya nagari apa?
Nagari Guguk, Pak Payakumbuh. Jadi adat Nagari Guguk tidak bisa dipakai apalagi nagarinya di Periaman, gitu. Ya kan? Maka untuk masalah-masalah ini berlaku nanti musyawarah mufakat juga. Musyawarah mufakat antara Anissa yang orang Guguk Payakumbuh dengan siapa orang Periaman misalnya kan kalau mau nikah itu tidak bisa maksakan adat masing-masing. Tidak akan bertemu dan tidak akan pernah terjadi itu nanti kecuali ada mufakat. Jadi bisa jadi sangat longgar sekali sebenarnya karena dia kaidah dasarnya bisa diubah dan dia bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, gampang itu. Kalau ada Payakumbuh dan Pariaman itu gampang saja sebenarnya asal mengerti kaidah ini. Yang penting adat teradat dan adat istiadat itu kan bisa diubah. Kita musyawarahkan lah. Yang penting tidak bertentangan dengan adat nan sabana adat dan tidak bertentangan dengan adat nan diadatkan. Jadi adat ini disebut dengan sacupak batuang. Sacupak batuang itu dalam bambu yang panjang. Tadi kan ada ruas-ruasnya. Cupak itu adalah alat penakar liter. Kenapa dia disebut cupak? Yang cupak batuang itu tidak sama. Makin ke ujung makin kecil itu kan walaupun apa tapi dia tetap dihitung sebagai secupak. Dari segi bentuk dia pasti berbeda-beda. Tapi esensinya sama. Kalau seliter bagian pangkal itu berbeda dengan seliter bagian ujung. Kalau bagian ujung tentu akan lebih panjang lagi. Gitu. Jadi dia hanya berlaku setempat. Dari metafora yang digunakan saja, dari frasa yang digunakan saja, sacupak batuang itu sudah menunjukkan bahwa dia itu unik, berlaku setempat, lokalistik. Atau istilah lain juga disebut dalam ilmu-ilmu yang mengkaji tentang kebudayaan Minangkabau disebut dengan fakultatif. Fakultatif, fakultas itu bagian nih. Batang panjangnya UIN, fakultas itu tempat lokal, fakultatif. Uniknya apa? Karena dia membidangi tertentu. Jadi begitulah tingkatan adat Minangkabau. Nah, dari sini bisa kita lihat sebenarnya sumber adat Minangkabau itu apa? Dia disusun berdasarkan sumbernya apa? Kita tidak melihat mana yang tinggi di sini, kita melihat secara kronologis waktu adat ini dirumuskan mana yang paling awal mereka jadikan sumber. Paling awal itu dia gunakan sumber adat itu adalah hukum alam. Kenapa hukum alam dijadikan? Karena pola yang berlaku di hukum alam ini jelas, tetap dapat ditiru. Sekaligus menjadi alat verifikasi bahwa aturan yang dibuat ini sudah waras atau belum. Sudah alat verifikasi dia kan. Sudah benar atau belum. Kebenarannya dihitung dari bagaimana alam berlaku. Ya kan? Misalnya untuk silakan nanti periksa petatah petitih. Petatah petitih itu mengandung hukum semuanya. Karena petatah petitih itu memang disiapkan oleh orang Minangkabau sebagai kaidah hukum. Ya kan? Kaidah hukum. Itu istilahnya dari alam semuanya, tidak ada dari lain. Coba nanti diperiksa misalnya hukum sekali aye gadang, sekali tapian berubah saja itu alam semuanya kan? Aye gadang itu fenomena alam semua. Tapian berubah fenomena alam. Tindak lapuk di hujan, tindak lakang dipaneh itu kan aturan kaidah itu. Nah, istilahnya dari alam kan. Sabatang panjang dari alam, sacupak batuang dari alam. Apalagi coba lihat aturan-aturannya menggunakan kaidah alam. Makanya disebut ternyata sumber hukum adat Minangkabau yang pertama itu adalah hukum alam. Dia menjadi alat verifikasi untuk menjadi indikator apakah adat yang dibuat ini sudah benar menurut ukuran rasionalitas atau tidak. Nah, jadi itu digunakan. Ya, kalau berlawanan dengan hukum alam berarti tidak. Nah, jadi itu sumber pertama. Kemudian sumber yang kedua di sini peraturan penghulu ya. Yang dibuat
oleh peraturan-peraturan hukum itu yang menjadi sumber adat. Dikonstruksi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, nanti dibuatkan aturannya. Jadi sumbernya berasal dari sumber ijtihad, musyawarah para penghulu. Nah, kemudian yang ketiga, setelah agama Islam masuk, maka agama Islam menjadi sumber. Jadi sepertinya kan hukum Islam di bawah, itu bukan di bawah. Kita melihat urutan bagaimana mereka membuat keputusan. Jadi secara berurutan memang begitu. Sekarang itu tidak lagi ya. Sekarang tentu semuanya sudah menjadi ketika penghulu membuat peraturan-peraturan hukum, maka dia tetap harus mengkonfirmasi kepada hukum Islam dan hukum alam. Apapun yang diputuskan, kembali dulu ke adat dan sabana adat. Bagaimana timbangannya? Apakah ini sudah benar atau belum? Nah, itulah sumber adat Minangkabau. Ya, kalau kita dekatkan dengan sumber hukum Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, segala macam kan itu ya. Bagi anak syariah mungkin sudah hafal urutan sumber-sumber hukum. Nah, ya, untuk istinbat, untuk menggali hukum, pasti dia menggunakan sumber-sumber yang paling kuat sampai pada sumber-sumber yang paling bawah direkomendasikan. Oke, yang lain pertanyaan tadi tidak saya jawab karena ada pembahasannya tersendiri di kelompok berapa itu. Membahas sistem kekerabatan, itu membahas suku nanti ya. Apalagi pertanyaan yang lain. Jadi yang saya jelaskan ini pada hakikatnya adalah pengertian adat, kemudian tingkatan adat, dan sumber-sumber adat menurut kaidah hukum adat Minangkabau. Tidak usah dikonfirmasi dulu dengan kenyataan sekarang, karena itu juga ada nanti pembahasannya. Bagaimana ini digunakan? Yang banyak sekarang fokus aturan-aturan adat ini kan ke adat interadat dan adat istiadat. Ini perubahannya sangat cepat. Sangat cepat perubahannya, dan kita bahkan tidak bisa mengikuti perubahannya di setiap nagari. Karena ini berlakunya di nagari kan. Jumlah nagari saja sekarang udah sampai 800-an. Nah, cobalah lihat adat istiadat di 800 nagari itu pasti pusing gitu kan, tidak selesai. Syukur kalau dikasih proyek kita bisa dapat meneliti seumur hidup. Tapi kan tidak bisa. Polanya saja yang kita lihat. Oh, ini adat istiadat. Nah, nanti kita akan bedakan mana yang adat, mana yang tradisi. Inilah yang tradisi ini sebenarnya. Adat istiadat ini yang tradisi. Kalau adat dalam pengertian yang kita pahami sebagai aturan, inilah dia. Adat interadat inilah yang adat, adat istiadat inilah yang tradisi. Dalam kebudayaan begitu. Yang adat itu dia mengandung konsekuensi hukum. Kalau tidak mengandung konsekuensi hukum, tidak ada sanksi, tidak ada larangan, ya bukan adat. Jadi adat ini harus dilandasi dengan dalil-dalil hukum. Dan dia harus berupa keputusan hukum. Kalau tidak keputusan hukum, tidak adat. Maka jangan katakan tabui itu adat Minangkabau. Misalnya, apakah ada keputusan hukum? Keputusan hukum itu tentu muncul dalam bentuk kaidah. Dalam bentuk kaidah ya. Mana kaidahnya? Kalau dalam bentuk pantun ada, pantun belum tentu kaidah. Yang kaidah itu dia mempunyai konsekuensi hukum. Kalau pantun tidak mengandung konsekuensi hukum, dia hanya mengandung konsekuensi moral. Konsekuensi moral itu bisa baik, ajaran buruk, segala macamnya. Itu yang adat. Jadi kalau tidak ada konsekuensi hukum, tidak ada sanksi, dan tidak ada larangan, berarti bukan adat. Kemudian yang tradisi ini, inilah kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya ya harian. Misalnya ya tentang pakaian tadi kan tak ada dibuat aturannya di dalam
adat Minangkabau, kecuali untuk pakaian-pakaian orang-orang tertentu, pakaian datuk itu ada aturannya. Bahkan nanti dibaca peteta petitihnya itu pakaian datuk itu yang dari segi salu atau penutup kepalanya bagaimana, bajunya bagaimana, semuanya mengandung filosofis dan mengandung kaidah hukum. Kalau tidak begitu maka tidak datuk, kalau tidak begini maka tidak sah. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kita biasakan kita berbicara sesuai dengan topik saja dulu. Tenang, waktu kuliah kita masih lama. Kalau dihabiskan sekarang topiknya, UKT-nya kan masih banyak. Sayang nanti kuota UKT-nya masih banyak. Jadi belajar itu pelan-pelan, sistematis. Kita selesaikan topik satu-satu. Ya. Jangan dibaca sabatang panjangnya dulu. Jangan dibaca keseluruhan. Kita bahas saja satu-satu. Kita bahas usulnya dulu, pokoknya dulu, baru nanti kita bahas cabangnya satu-satu. Yang furu'iyahnya satu-satu. Baik, bisa dipahami yang ini? Ya. Ya, jadi grafik yang saya buat ini, skema yang saya buat ini kan pada hakikatnya berasal dari buku yang banyak. Saya sederhanakan jadi kotak ini saja, begitu. Kalau kita lihat bagaimana kita menggunakan referensi adat dan sabana adat, adat dan sabana adat menurut Ibrahim Datuk Sangguno Dirajo adalah ini, menurut Nafis adalah ini, itu ada 3 referensi. Yang termasuk hukum alam atau yang termasuk hukum adat dan sabana adat menurut Amir Syarifuddin adalah begini-begini. Menurut Christine Dobin adalah begini-begini. Menurut siapa lagi adalah begini-begini. Itu banyak, udah 6 itu. Adat ini ndak lakang, ndak lapuk di hujan, ndak lakang dipaneh. Nah, menurut ini, wus. Ini saja untuk menjelaskan adat sabana adat itu banyak sekali apanya referensinya. Begini ya. Begini cara kita memperlakukan sumber informasi atau referensi. Ya, dalam kajian ilmiah, kajian akademik, kita melakukan apa yang disebut dengan kritik sumber. Jadi dari artikel yang sudah dibuat, saya lihat itu tidak cermat tidak cermat menggunakan sumber yang abal-abal, itu kalau bisa tidak usah dipakai. Walaupun informasinya benar, tetapi tidak jelas identitas penulisnya. Kemudian itu ternyata tulisan itu duplikasi tulisan orang, kemudian dia muat di web dia sendiri atau di blog dia sendiri. Itu kan tidak bisa dipakai, karena yang nulisnya itu tidak jujur. Nah, itu yang perlu kita waspadai ketika kita merujuk sumber yang di internet. Sekarang sebenarnya sudah banyak cara ya untuk melihat orisinilitas sebuah karya dengan menggunakan alat bantu yang di Google. Perbanyak bergaul dengan Google, dia ternyata menyediakan banyak alat untuk verifikasi sumber. Nah, kita cari sumber yang satu ini, ternyata satu artikel itu sudah menyebar di banyak web. Yang sumber awalnya ini, yang punya bukan misalnya kita ambil di blog Vivin, ya kan? Ternyata dirujuk sampai ke bawah, ternyata sumbernya di blog saya misalnya. Dari situ diambil, kemudian di copy paste dia posting lagi. Nah, jadi begitu penggunaan sumber. Jadi intinya kita akan mencoba mengkaji adat Minangkabau ini dengan pendekatan saintifik. Dengan pendekatan saintifik, sumber-sumber pembelajaran pertama itu tentu sumber-sumber yang otoritatif. Sumber otoritatif itu adalah sumber-sumber yang dapat dipercaya bahwa dialah pemilik atau
pemilik hak kekayaan intelektual atas karya yang dia buat. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan kita pada siang ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.